Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari rekaman pelayanan di LPG Ministry. Mari dengarkan, buka telinga, buka hati, dan terima berkat Tuhan. God bless. Ingat baik-baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. God is good all the time. Firman Tuhan pada hari ini, saya bacakan dari Yesaya 55 ayat 2. Kita akan bicara tentang telinga yang mendengar, lalu hati yang rela dan taat. Ini hal penting yang mendahului tentang apa yang akan kita lakukan. Yesaya 55 ayat 2 berkata, "Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat." Ini firman Tuhan yang luar biasa, sebab Tuhan itu ternyata peduli sekali, bahkan sampai soal makanan kita. Dikatakan di sini, kalau kita mendengar Dia, nurut pada Dia, maka kita akan memakan yang baik, yang sehat, yang baik buat tubuh kita, yang membuat tubuh kita sehat. Dan tidak hanya itu, kita akan menikmati sajian yang paling lezat. Artinya Tuhan itu peduli bukan hanya soal kebutuhan kita, tentang kesehatan kita, tapi lebih dari itu, Dia peduli juga dengan selera kita, dengan keinginan kita. Ini ayat yang luar biasa. Dan kalau kita pelajari firman Tuhan, orang-orang seperti Daud di Perjanjian Lama dan orang seperti Yohanes, murid Yesus, itu menyampaikan tentang doa yang luar biasa, yang mengatakan bahwa Tuhan itu peduli bahkan sampai keinginan hati kita. Nah, kita lihat ayat berikutnya, Yohanes 10 ayat 27. Ini di Perjanjian Baru, yang mencatat juga murid Yesus, yang dikenal sebagai murid yang dikasihi. Yohanes 10 ayat 27 berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Sangat menarik karena dikatakan di sini bahwa domba-dombanya Tuhan, yaitu kita ini disebut sebagai domba-dombanya. Dikatakan domba-dombanya Tuhan ini mendengarkan suara Tuhan. Dalam bahasa Inggris, beberapa Alkitab menerjemahkannya itu bukan hear, ya, bukan hearing, tapi listening, ya, memperhatikan, menyimak. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus mau bilang bahwa kita sebagai domba-dombanya itu sewajarnya adalah menyimak, memperhatikan apa yang Dia mau tunjukkan, apa yang Dia mau ajarkan buat kita masing-masing. Lalu kalimat berikutnya, ya, berkata bahwa aku mengenal mereka. Tuhan Yesus mengenal kita. Dan dalam bahasa aslinya, kata mengenal ini dipakai kata ginosko. Ini tingkat pengenalan yang sangat dalam, karena kata ginosko ini juga dipakai sebagai suatu istilah atau ungkapan tentang hubungan suami dan istri. Jadi ketika Tuhan berkata, "Aku mengenal kamu, aku mengenal domba-dombaku," Dia mengenal kita sebagai domba-dombanya, artinya Dia kenal begitu detail siapa kita, segala kekurangan, kelemahan kita, bahkan talenta kita, bahkan ada hal-hal yang kita tidak tahu, Dia tahu. Dan oleh karena itu, kita perlu sekali untuk listen, memperhatikan suaranya. Karena Dia pasti menuntun kita untuk hal yang baik. Dan kalau kita memperhatikan suaranya, kalimat berikutnya berkata bahwa domba-dombanya itu mengikut Tuhan Yesus. "Domba-dombaku mengikut aku." Yohanes 10 ayat 27. Tadi saya singgung sedikit mengenai keinginan dalam doa. Di Yohanes 15 ayat 7, murid Yesus yang namanya Yohanes ini mencatat perkataan Yesus yang Dia bilang begini, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya."
Kalau dihubungkan dengan Yesaya 55 tadi, berarti ini soal makanan yang baik dan lezat. Baik itu soal kebutuhan, menyehatkan tubuh, tapi lezat itu soal selera, soal kehendak. Dan Tuhan peduli sampai soal kehendak kita. Ada satu contoh yang menarik di Lukas 5 ayat 5 sampai 6. Sebenarnya dari ayat 1 ya sampai beberapa ayat di bawah ya, bisa dibaca sendiri, tapi saya mau fokus pada Lukas 5 ayat 5 dan 6. Ceritanya waktu itu ya, Simon dan teman-temannya, para nelayan ini sudah bekerja keras sepanjang malam cari ikan dan tidak berhasil. Lalu mereka ke pantai dan mereka mencuci jalannya karena nggak ada ikan yang dapat mereka tangkap. Lalu Tuhan Yesus datang dan dia naik ke perahu Simon, dia pinjam perahu itu, dan dia bilang bertolaklah sedikit jauh dari pantai. Lalu dia pakai perahu itu sebagai mimbar untuk mengajar orang banyak dari perahu Simon itu. Dan setelah selesai mengajar, dia berkata kepada Simon, sekarang bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Lalu di ayat 5, Simon menjawab seperti ini. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Simon secara logika dia bilang gak mungkin ada ikan. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, dia mau melakukannya juga. Nah pertanyaannya, kenapa waktu mereka menangkap sejumlah besar ikan, jala mereka mulai koyak? Kalau kita baca di bahasa Indonesia itu nggak kelihatan. Tapi kalau baca Alkitab bahasa Inggris, beberapa terjemahan detail sekali membuat kita bisa melihat kenapa jala mereka mulai koyak. Sebenarnya di Lukas 5, ayat 5 itu ketika Tuhan berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jala-jalamu. Nets, jamak dalam bahasa Inggris. Tapi karena Simon berpikir, udah sekian lama kerja sepanjang malam gak ada hasilnya, aduh, gak mungkin lah ada ikan. Tapi karena ini Tuhan yang menyuruh, ini seorang pengajar yang luar biasa, oke, saya mau nurut, tapi saya cuma mau tebarkan satu jala saja. Jadi Tuhan menyuruh tebarkan jala-jalamu, di sini cuma satu jala yang ditebarkan. Dan hasilnya jalannya mulai koyak. Tapi di bagian lain di Yohanes 21 ayat 6 kalau kita baca, hal yang mirip terjadi. Murid-murid cari ikan sepanjang malam gak ada hasilnya. Lalu Tuhan muncul di tepi pantai dan dia berkata kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Kalau yang sebelumnya perintahnya di tempat yang dalam, tapi ini di sebelah kanan perahu. Lalu mereka nurut. Dan waktu mereka menebarkannya, begitu banyak ikan yang ditangkap. Dan yang menarik di ayat 11 dikatakan, jumlah ikan itu 153 ekor dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kenapa tidak koyak? Karena perintahnya memang satu jala, mereka tebarkan satu jala. Jadi poinnya apa yang perlu kita perhatikan di sini? Telinga yang mendengar. Belajar untuk memperhatikan apa kata Tuhan. Lalu yang kedua sebenarnya adalah hati yang percaya, hati yang rela, a willing heart untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Baru yang ketiga adalah tindakan yang taat, obedient acts, tindakan-tindakan yang taat sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kita perlu hal ini. Dan Tuhan sediakan itu buat kita. Rugi sekali kalau kita tidak mendengar suara Dia. Kita tidak memperhatikan perintah-perintahnya. Kita tidak menyediakan waktu untuk mendengar Dia berbicara kepada kita. Karena kalau kita mendengar Dia berbicara secara spesifik, itu yang disebut firman rema. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan rema. Dan iman itu yang melakukan mujizat. Iman itu tangan kita yang terulur kepada anugerah Tuhan yang sudah tersedia itu.
lalu kita tarik anugerah itu dan menjadi bagian kita. Tapi itu semua dimulai dengan telinga yang mendengar. Seberapa jauh kita menyediakan waktu untuk mendengar Dia bicara kepada kita? Hearing ears, telinga yang mendengar, tidak hanya mendengar, listening, memperhatikan, menyimak. Lalu setelah itu perlu a willing heart, ya. Willing heart itu hati yang rela. Jadi jangan hanya taat di luar tindakan kita, tapi di dalam ini juga rela. Kenapa Simon waktu menebarkan jala di Lukas 5 itu jalannya mulai koyak? Karena sebenarnya dia setengah hati, dia nggak willing. Dia dengar firman, dia diberkati setelah Tuhan Yesus mengajar banyak orang, dan ketika Yesus berkata, sekarang bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu, dia mau percaya, dan dia percaya, tapi otaknya bilang, nggak mungkin. Sudah sepanjang malam kami kerja keras, nggak ada hasilnya. Jadi pertentangan terjadi antara mau nurut dengan logikanya itu bekerja. Dan itu sebabnya hatinya sebenarnya nggak sungguh-sungguh willing. Jadi dia bilang, oke lah saya mau nurut, tapi satu jala aja yang saya tebarkan. Dan akibatnya begitu banyaknya ikan sampai jala mereka mulai koyak. Sebagai anak-anak Tuhan, kita punya harta yang luar biasa. Kita punya hak istimewa yang sangat luar biasa, yaitu Tuhan bicara kepada kita. Mungkin kita ibadah setiap minggu, kita dengar firman Tuhan dari berbagai pelayanan. Kita bisa memilih kapan saja di zaman modern seperti ini. Kita bisa setel lewat YouTube atau apa saja. Tapi pertanyaan yang mendasar adalah, apakah betul kita menyediakan waktu untuk Dia berbicara buat kita? Apakah betul kita menyediakan hati yang mau belajar, telinga yang mau mendengar dan memperhatikan? Lalu ketika Dia bicara, apakah kita mau? Sebelum kita taat melakukannya. Di Alkitab, mujizat demi mujizat terjadi karena orang-orang mendengar Tuhan berbicara, lalu mereka taat. Mereka lakukan bagian mereka. Satu ketika ada 10 orang kusta datang kepada Yesus. Dan karena mereka orang-orang kusta, pada saat itu berlaku peraturan tidak boleh mendekat kepada orang-orang normal. Dan mereka cuma dari jauh berseru, Yesus, kasihanilah kami. Dan Yesus berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Nah, pada masa itu yang berlaku, kalau orang sakit kusta kemudian tahir, sembuh maksudnya, maka setelah mereka tahir, untuk dinyatakan mereka itu sudah sembuh total, mereka mesti pergi ke para imam. Imam-imam itu yang akan periksa. Begitu dikatakan bahwa mereka sudah tahir, sudah sembuh, baru mereka boleh berbaur dengan masyarakat. Nah, sekarang mereka belum sembuh. Tapi Yesus berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Dan mereka semua jalan dalam ketaatan. Di tengah jalan, mereka tahir. Mereka sembuh. Kok bisa terjadi begitu? Karena mereka mendengar firman Tuhan. Mereka mendengar Yesus berkata kepada mereka, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Dan mereka taat, dan di tengah jalan mujizat terjadi. Selalu seperti itu. Memang bentuknya bisa berbeda-beda. Satu ketika ada orang buta namanya Bartimius. Begitu dia tahu ini Yesus, dia berteriak dengan sekuat tenaga, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus akhirnya mendengar juga dan berkata, panggillah dia. Dan ketika dipanggil, Yesus tanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dan Yesus berkata, Bartimius berkata,
Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu Yesus berkata, jadilah menurut imanmu. Langsung sembuh. Hari-hari ini kalau kita mengalami kesulitan, apa saja, coba sediakan waktu. Dengar Tuhan. Baca firman-Nya. Coba sediakan waktu memuji menyembah Dia. Mungkin pagi hari, bisa bersama-sama. Tapi paling penting sebenarnya waktu kita sendiri dengan Tuhan. Baca firman-Nya. Kalau belum dapat terima, nggak apa-apa, baca terus saja. Berdoa cari Dia. Sebab waktu Dia berfirman, waktu ada rema, itulah saatnya muncul iman. Dan iman itu yang meraih semua janji yang Tuhan berikan bagi orang percaya. Saya mau berdoa buat siapa saja yang saat ini mungkin mengalami kesulitan, mungkin penyakit, mungkin masalah pekerjaan. Kok nggak kebetulan dengar firman ini? Mari satukan hati, nyatakan keinginanmu dalam doa kepada Tuhan. Dan saya dukung bersama-sama dari tempat ini buat siapapun yang mendengar siaran ini. Bapa, hamba berdoa pada saat ini untuk setiap orang yang mengalami kesulitan. Mungkin mereka mengalami penyakit saat ini, dan mungkin belum sembuh juga. Mungkin uang mereka sudah terpakai banyak, dan belum sembuh juga. Atau mungkin sudah tidak ada harapan. Tapi firman-Mu berkata bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan. Dan tidak kebetulan Kau mendengar firman pada saat ini. Dan kami mau mengangkat tangan kami, mau percaya kepadamu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami masing-masing secara pribadi. Dan biar firman itu menimbulkan iman, kami boleh meraih apa yang Tuhan janjikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk setiap kebutuhan yang lain. Kami berdoa, Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.